Ingat, perubahan zaman tidak bisa kita lawan, tapi perubahan zaman harus bisa kita manfaatkan. Oke, kembali lagi teman-teman bersama saya Des Chandra Kusuma. Salam dahsyat luar biasa. Gimana keadaan teman-teman semuanya? Walaupun di saat pandemi saat ini kita tetap harus semangat, kita harus tetap luar biasa. Setuju ya? Ya, teman-teman, seperti pembahasan video saya yang sebelumnya, ya, bagaimana solusi COVID menjadi sebuah profit. Nah, kalau kemarin kita belajar dari beberapa hal, ya, ada 2 hal, ya. Kalau kita tidak bisa menciptakan, kita harus bisa menjual. Masih ingat kan teman-teman di video sebelumnya? Itulah cara yang paling tepat untuk mendatangkan profit di saat COVID. Ingat, kalau tidak bisa menciptakan, maka kita harus menjual, menciptakan peluang di tengah COVID, atau menjual sebuah peluang di tengah COVID, seperti itu. Nah, teman-teman, dari beberapa minggu kemarin, ya, kita sharing dengan beberapa perusahaan, ya, kita sharing dengan teman-teman di luar sana, baik di bidang IT, programmer, ya, dan lain sebagainya, marketing, manajemen, dan lain sebagainya, banyak sekali di luar sana. Nah, karena kita belajar dari 2 hal tersebut, ya, di saat musim pandemi saat ini, apa sih yang bisa mendatangkan profit? Kan, kalau kita belajar dari video sebelumnya, ada sebuah masker dan hand sanitizer. Itu hanya contoh, ya, produk yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita jual di saat COVID. Tapi di lain sisi, saya bilang kemarin, ada sebuah teknologi yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hadapi teknologi itu. Karena seperti pernah saya sampaikan di beberapa media di televisi, ya, ingat, perubahan zaman tidak bisa kita lawan, tapi perubahan zaman harus bisa kita manfaatkan. Nah, maka dari itu harus dengan sebuah teknologi atau sebuah sistem yang bisa kita manfaatkan di tengah pandemi. Mau tidak mau, suka tidak suka, jangan pernah dilawan, tapi bagaimana harus bisa kita manfaatkan. Sedikit saya kasih gambaran kepada teman-teman, ya. Ketika di musim pandemi kemarin, banyak sekali, ya, perusahaan-perusahaan dari Sabang sampai Merauke, ya, kita tahu di seluruh Indonesia, baik itu dari sektor perdagangan, dari sektor pariwisata, dari departemen store, semuanya itu mengalami yang namanya dampak daripada COVID. Adanya PHK, pengurangan karyawan, dan lain sebagainya. Mungkin yang menonton video ini kena dampaknya juga, atau bahkan mungkin kena yang dirumahkan ataupun yang di PHK. Tetapi mau tidak mau itu harus dilakukan oleh pengusaha. Karena kenapa? Demi untuk menyeimbangkan daripada manajemen di perusahaannya. Tapi dampaknya kepada kita, ya, yang terkena, tentunya yang bagian terkena. Banyak sekali, ya, yang dirumahkan, bahkan yang di PHK. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita mau berpikir, ya, menggunakan otak kanan kita, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan di saat musim pandemi kemarin, bisa mendatangkan sebuah profit. Sebelum saya membahas itu ke teman-teman, saya kasih gambaran nih ke teman-teman, ya. Contoh, dari Sabang sampai Merauke, semua transportasi itu kita dipersulit, kita diperketat demi menghindari terjadinya penyebaran COVID. Dari penerbangan, jalur udara, kita diperketat. Dari laut, jalur laut, semua juga diperketat.
Begitu juga dengan jalur darat, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta kendaraan bermotor pun tetap diperketat. Lalu pertanyaannya, apa sih yang bisa atau apa sih yang tidak dilarang pada saat musim pandemi, yang tetap beroperasi di musim pandemi? Coba teman-teman jawab. Salah satu yang tetap beroperasi di musim pandemi adalah logistik. Benar tidak? Kalau kita melihat ya beberapa tayangan di media, di sosial media, di televisi, karena logistik, transportasi logistik yang tidak dilarang, karena untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi di negara kita, banyak orang-orang yang memanfaatkan dengan cara negatif. Contoh, mereka menggunakan fasilitas tersebut untuk jalur mudik secara diam-diam, padahal mudik itu dilarang pada saat itu. Sangat disayangkan contoh seperti ini. Mengapa tidak berkreativitas? Mengapa tidak berimajinasi? Mengapa kita tidak menggunakan otak kanan kita? Karena hanya logistik yang tidak dilarang pada waktu itu, kenapa tidak kita manfaatkan ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita mendatangkan sebuah profit? Nah, inilah yang didiskusikan di lingkungan saya bersama dengan perusahaan, bersama dengan teman-teman. Kita semua menciptakan sebuah teknologi. Kalau kita tidak bisa menciptakan teknologi, maka kita harus bisa menjual teknologi. Dua itu. Nah, beberapa perusahaan ya bersama dengan teman-teman juga yang lainnya, kita mengemas sebuah sistem atau sebuah teknologi yang bisa untuk mendatangkan profit. Ya. Pertanyaannya ke teman-teman, apa sih yang bisa mendatangkan profit ratusan juta di saat musim COVID? Salah satunya adalah membuat sistem atau teknologi seperti ekspedisi. Karena kenapa? Salah satu sektor industri atau perusahaan yang berdampak positif di saat COVID, yang mereka tidak mengalami yang namanya down. Nah, kalau seandainya teman-teman mau memanfaatkan kesempatan itu menjadi sebuah profit, itu adalah waktunya. Di lingkungan saya, orang-orang memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi sebuah profit dengan membuat sebuah sistem atau teknologi yang berbasis ekspedisi. Dengan satu sistem, mereka gabungkan semua ekspedisi di dalam sistem tersebut. Bayangkan teman-teman, mereka mendevelop di dalam satu sistem 9 ekspedisi sekaligus. Ada JNE, JNT, Tiki, Antaraja, Ninja, Si Cepat, Go Express, Grab, GoSend di dalam satu sistem. Tujuannya apa? Agar mempermudah masyarakat untuk bisa memiliki franchise-nya dan menjadikan ini kesempatan untuk peluang usaha atau peluang bisnis. Kalau teman-teman di sekitar sudah ada yang menciptakan, artinya ada sebuah kesempatan untuk menjual.
Karena kita belajar dari dua hal. Kalau kita tidak menciptakan, maka kita harus menjual. Atau sebaliknya, jika sudah ada yang menciptakan, artinya ada sebuah kesempatan kalau teman-teman ingin menjualnya. Dan ini adalah kesempatan untuk teman-teman yang ingin menjual franchise-nya, yang bisa mendatangkan hasil ratusan juta di tengah COVID. Karena ini adalah sebuah perusahaan yang di tengah COVID saat ini tidak dilarang sama sekali. Justru mereka sedang mendapatkan profit yang begitu besar. Nah, seperti itu pembahasan dari saya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jika ini merasa bermanfaat ataupun siapa di sekitar teman-teman yang wajib untuk mendengarkan video ini, silakan teman-teman share atau teman-teman berbagi info kepada mereka. Dan mungkin juga teman-teman ada yang ingin sharing ya, seperti rekan-rekan perusahaan yang lainnya yang ingin sharing kepada kita, silakan teman-teman bisa tinggalkan di pesan di kolom komentar ataupun bisa menghubungi tim kita ya. Nanti kita akan kupas, kita akan diskusikan, kita akan konsep bersama-sama kira-kira untuk revolusi bisnis yang akan datang seperti apa. Terima kasih dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Salam dahsyat luar biasa.